wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum. Siang hari ini insyaallah kita lanjutkan pembahasan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam kitab Qasasul Rasul wa Ashabihi fi Sahihil Hadis An-Nabawi. Kita masuk ke kisah yang keempat. Bagi santri-santri yang baru datang, berarti kisah yang pertama. Kita sudah masuk ke kisah yang keempat hari ini. Diberi judul oleh muallif Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, Ma'ahadun akramu adyafan minni. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi. Ada lafaz-lafaz yang didapati di lafaz At-Tirmidzi tidak ada dalam lafaz Imam Muslim, begitu juga sebaliknya. Dan saya ingin menyampaikan atau menggabung dari kedua riwayat tersebut, yang dari Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi secara sekaligus, tidak dibaca satu persatu. Imam Muslim dan At-Tirmidzi ini meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi yang menuturkan kisah ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya. Ternyata di luar dia dapati ada Abu Bakar dan Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah bertanya kepada keduanya, bertanya kepada Abu Bakar juga kepada Umar, ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'ah. Kenapa kalian berdua keluar dari rumah pada waktu seperti ini? Berarti ini keluarnya pada waktu-waktu yang tidak biasanya, ada di luar. Abu Bakar dan Umar menjawab, al-ju', lapar. Rupanya mereka tidak punya makanan di rumahnya, mau nyoba nyari di luar. Kalau dalam kisah-kisah sebelumnya kita ceritakan bab tentang lapar juga. Pada hadis yang pertama Abu Hurairah yang lapar, pada hadis yang ketiga itu Al-Miqdad bin Al-Aswad yang lapar. Sekarang yang lapar itu Abu Bakar dan Umar. Lalu apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa ana walladzi nafsi biyadihi la akhrajanil ladzi akhrajakuma. Demi zat yang diriku ada di tangannya, aku juga keluar rumah karena lapar. Ternyata ketiga-tiganya lapar. Rasulullah, Abu Bakar dan Umar tidak punya makanan di rumahnya. Begitu kesederhanaan hidup mereka, terkadang punya makanan, terkadang kelaparan seperti ini, tidak punya makanan apa-apa di rumahnya. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayo kita jalan. Kemudian mereka menuju salah satu rumah sahabat Ansor. Sahabat Ansor ini namanya Malik bin Taihan. Malik ini punya anak namanya Haitham. Maka dia dipanggil dengan Abu Haitham. Dia lebih terkenal dengan Abu Haitham. Mereka bertiga menuju ke rumah Abu Haitham ini, ke rumahnya Malik. Ternyata Malik ini tidak ada di rumahnya. Yang ada adalah istrinya. Ketika istrinya ini melihat kedatangan Rasulullah SAW bersama Abu Bakar dan Umar, maka istrinya mengatakan marhaban wa ahlan. Marhaban wa ahlan. Ini ungkapan yang hangat dari seorang yang dikunjungi. Marhaban itu dari maknanya as-si'ah, keluasan. Maksudnya
Ini ucapan selamat datang. Kalian berada dalam keleluasaan untuk berkunjung ke tempat kami. Marhaban wa ahlan. Lalu Rasulullah bertanya kepada istri Abu Haitham, berarti kepada Ummu Haitham. Aina fulan, di mana Abu Haitham? Istrinya menjawab, sedang pergi mencari air tawar untuk kami. Sedang keluar dulu mencari air tawar untuk kami. Ketika berbicara demikian, tiba-tiba Abu Haithamnya datang. Sudah selesai dari urusannya. Melihat Rasulullah SAW datang ke rumahnya bersama Abu Bakar dan Umar, maka Abu Haitham mengatakan, Alhamdulillah, ma'ahadin al-yawma akrama adiyafan minni. Hari ini tidak ada yang kedatangan tamu paling mulia daripada aku. Tidak ada tamu yang lebih mulia yang datang ke rumahnya selain diriku. Ini menunjukkan kesenangan Abu Haithamnya, kegirangan, gembira. Rumahnya dikunjungi oleh 3 orang yang mulia, Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhuma. Kata Abu Hurairah, "Fantalaqa faja'ahum bi'idkin fihi busrun wa tamrun wa rutabun." Maka Abu Haitham ini pergi lagi. Pergi dalam rangka apa? Dia pergi mengambil kurma, ke kebun kurmanya dulu. Kembali lagi membawa satu dahan, satu tandan kurma, tidak tanggung-tanggung bawanya itu. Bukan diambil buah-buahnya, rutobnya atau tamernya, akan tetapi satu dahan dipotong semuanya. Rasulullah SAW dalam riwayat At-Tirmidzi-nya mengatakan, afala tanaqqaita lana min rutobihi. Kenapa tidak engkau petik rutobnya saja? Kata Abu Haitham, lah, inni uridu an tahtaru. Saya ingin kalian sendiri yang memilih. Ini saking ingin memuaskan para tamunya ini. Dalam satu tandan itu ada rutobnya, kurma basahnya, ada tamernya, juga ada busr. Busr ini jenis kurma sebelum menjadi rutobnya. Saking ingin memuaskan tamu ini si Abu Haitham ini kepada 3 orang tamunya yang datang tersebut. Setelah datang maka Abu Haitham mengatakan, kulu min hadhihi, makanlah ini. Kemudian dia juga mengambil pisau. Maksud dia untuk menyembelih kambing miliknya. Ketika dia hendak pergi, maka Rasulullah SAW mengingatkan dia, iya kawal halub, kamu jangan sembelih kambing yang halub, yang sedang bunting banyak susunya, sedang punya anak, karena ini paling berharga bagi seorang pemilik kambing. Maksudnya kalau mau nyembelih, jangan nyembelih yang halub, yang sedang dibutuhkan oleh anaknya atau yang sedang disenangi oleh pemiliknya. Kalau nyembelih yang lain saja. Nah, Rasulullah khawatir ini merepotkan, khawatir mengganggu pemilik rumah. Iya kawal halu. Maka disembelihlah oleh Abu Haitham. Lalu dibuat masakan, dicampur dengan roti dan disuguhkan kepada Rasulullah SAW bersama Abu Bakar dan Umar. Maka dimakanlah oleh mereka bertiga sampai mereka kenyang. Falamma anshabi'u warawau, ketika mereka kenyang, Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar dan Umar, walladzi nafsi biyadihi latus'alunna an hadzal na'imi yaumal qiyamah. Demi zat yang diriku ada di tangannya, sungguh kenikmatan yang kita dapatkan ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah pada hari kiamat. Kita keluar dalam keadaan lapar, sekarang kita kembali dalam keadaan kenyang. Rasulullah merasa ini sebuah nikmat yang besar, dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada Abu Bakar, kepada Umar, juga kepada kita semua, bahwa semua kenikmatan ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bersyukur dengan nikmat tersebut? Ini kita bayangkan, padahal kenikmatannya ini
sangat jarang didapatkan oleh Rasulullah SAW seperti ini. Lebih seringnya beliau lapar. Para sahabat-sahabat Rasulullah juga demikian. Mendapat satu kenikmatan seperti ini, langsung mereka seberangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, sadar bahwa semua ini nikmat dan kita dituntut untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Keterlaluan kita yang banyak makannya, bukan sekali dua kali, dalam sehari kenyangnya berapa kali? Pagi kenyang, siang kenyang, sore kenyang, tidak juga ingat kepada Allah, tidak juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malah banyak maksiat. Dan ini yang dituju oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keterlaluan kita yang dapat kenikmatan luar biasa seperti ini malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan firman Allah, la tus'aluna yauma idzin anin na'im. Kalian akan ditanya, akan diminta pertanggungjawaban dari nikmat-nikmat yang didapatkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mengajarkan untuk berterima kasih kepada manusia, membalas budi manusia. Apabila diperlakukan kebaikan oleh manusia, maka dia juga membalas dengan kebaikan yang lain, yang lebih baik atau paling tidak yang serupa. Rasulullah SAW melihat dari tadi Abu Haisam ini pak sendiri, sibuk sendiri ngambil kurma, kemudian membeli. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Haisam, apakah kamu tidak punya pembantu? Kata orang ini, tidak punya. Maka Rasulullah SAW mendatangkan dua budak sahaya miliknya. Rasulullah punya dua budak sahaya dari harta rampasan perang. Maka dia tawarkan kepada Abu Haisam, silakan pilih salah satu di antaranya. Saya mau menghadiahkan hal ini, mau menghadiahkan hamba sahaya ini. Silakan pilih oleh kamu mana yang akan diambil. Kata Abu Haisam, ya Nabi Allah, wahai Nabi, wahai Rasulullah, pilihkan untuk saya, pilihkan saja oleh engkau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innal mustasyara mu'taman. Sesungguhnya orang yang dimintai pendapat itu sama dengan orang yang diberi amanah. Kalau orang diminta pendapatnya, diminta musyawarahnya, itu sama artinya dia diberi amanah. Sehingga kalau dia memberi pendapat yang buruk, memberi pendapat yang tidak benar, berarti dia tidak menunaikan amanah. Berarti dia orang yang khianat. Yang khianat itu ciri orang munafik. Maka Rasulullah SAW memberi pendapat kepada Abu Haisam ini dengan pendapat yang terbaik. Kata Rasulullah SAW, ini saja, saya melihatnya dia orang yang rajin sholat. Nah, di antara dua hamba saya itu yang satunya lebih rajin sholat. Maka ini barometer kebaikan dan ketidakbaikan itu rajin sholatnya. Nih, yang rajin sholat nih. Mungkin kerjanya sama, mungkin sama-sama potensi tenaganya. Akan tetapi yang ini rajin sholat, yang ini tidak kurang rajin, ini punya nilai lebih. Yang ini saja yang terbaik. Maka diambil oleh Abu Haisam dan Rasulullah SAW berpesan kepadanya, ambil ini dan aku berwasiat kepadamu agar memperlakukannya dengan baik. Memperlakukannya dengan baik. Lalu dibawa oleh Abu Haisam ke rumahnya. Di rumahnya dia ceritakan kepada istrinya, ini diberi ini oleh Rasulullah, diberi hamba sahaya ini, dan dia berwasiat kepadaku untuk memperlakukannya dengan baik. Dan ini istri yang cerdas, juga solehah. Dia mengatakan, memberi masukan kepada suaminya, tidak ada kebaikan yang paling baik, yang paling sempurna untuk memenuhi pesan Rasulullah tersebut. Yang paling baik untuk hamba sahaya itu apa? Dimerdekakan. Kita merdekakan saja. Ini demi mengikuti wasiat Rasulullah, lakukan dengan baik. Dimerdekakan. Dan diikuti saran tersebut oleh suaminya, maka dimerdekakanlah hamba sahaya, hadiah dari Rasulullah tersebut. Mendengar hal itu, Rasulullah SAW mengatakan, apa kata Rasulullah SAW? Ya, Rasulullah senang mendengarnya. Dan dia mengatakan, innallaha lam yab'ats nabiyyan wala khalifatan illa walahu bitanatan. Allah tidaklah mengutus seorang nabi, juga seorang khalifah di muka bumi ini, semua manusia ini, walahu bitanat, karena manusia semuanya adalah khalifatullah fil ard.
walahu bitonatan, illa walahu bitonatan. Semua manusia ini pasti memiliki bitonatan, dua pendamping. Pendamping itu bisa istri, bisa teman sejawat, teman kerja, teman sekelas, teman seasrama, teman sepesantren. Kata Rasulullah SAW, semuanya memiliki dua teman. Satu teman bitonatan ta'muruhu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar. Satu pendamping yang akan mendorongnya berbuat baik dan mencegahnya dari berbuat kemungkaran. Dan satu teman yang lain, dia selalu mendorongnya kepada keburukan. Dan berbahagialah orang yang diberi pendamping yang baik, yang selalu mendorongnya kepada kebaikan. Ini pujian Rasulullah SAW terhadap keluarga Abu Haitham yang istrinya juga soleh, mendorongnya kepada kebaikan, dipuji oleh Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya saya ingin menyebutkan beberapa faedah. Mu'alif di sini menyebutkan banyak faedah, kan, tetapi saya sampaikan sebagiannya dan sisanya insya Allah disampaikan pada pertemuan berikutnya. Faedah yang pertama kata Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, dan ini beberapa kali sudah disebut pada faedah yang sebelumnya, pada faedah kisah sebelumnya, adalah gambaran kehidupan yang sulit pada zaman Rasulullah SAW. Kesederhanaan hidup mereka yang luar biasa. Bukan ini sebagian orang menganggap bahwa ini peristiwa ini pada awal-awal saja, pada awal-awal masa Islam, pada awal-awal masa hijrah, sebelum banyak kemenangan-kemenangan. Akan tapi dijawab oleh mu'alif di sini sesungguhnya bukan. Buktinya apa? Buktinya perawinya ini yang menceritakannya ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah kemarin sudah kita sebutkan, dia itu datang ke Madinah tahun ke-7 Hijriah menjelang perang Khaybar. Berarti ini sudah lama di Madinah. Artinya keadaan Rasulullah SAW bersamaan dengan banyak kemenangan peperangan sebelum itu tidak menjadikannya berlebih-lebihan, berpoya-poya dalam hidupnya. Dia rajin bersedekah, terkadang ada rizki di rumahnya, ada makanan terkadang kurang, dan begitu juga yang disampaikan oleh istri-istri beliau. Terkadang tidak ada yang bisa dimasak di rumahnya. Rasulullah SAW begini, juga Abu Bakar dan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian faedah yang kedua, bahwa bersamaan dengan kesulitan-kesulitan ini, kondisi masing-masing sahabat itu tidak sama. Terkadang ada yang lapar, terkadang ada yang dilapangkan rezekinya. Di sini contohnya Abu Haitham. Rasulullah lapar, Abu Bakar lapar, Umar lapar, akan tetapi Abu Haitham sedang luas rezekinya, punya kambing yang bisa disembelih, kemudian punya kurma yang bisa disuguhkan kepada 3 orang tamunya yang mulia ini. Kemudian yang ketiga, tidak apa-apa menampakkan kesulitan yang dialaminya, bukan dalam bentuk mengeluh. Dia menyampaikan. Abu Bakar ditanya, kenapa kalian keluar? Dia jawab, lapar. Bukan untuk mengeluh laparnya itu, menyampaikan kondisi secara jujur. Sejujurnya dia mengatakan lapar. Umar juga lapar. Rasulullah bahkan bersumpah, demi Allah saya juga lapar sama seperti kalian. Bukan dalam posisi untuk mengeluhkan kesulitan hidup, akan tapi menerangkan kondisi yang sebenarnya. Kemudian mereka datang kepada Abu Haitham ini. Ini juga bukan dalam rangka mengeluh, mau menyampaikan, dan harapannya memang akan dijamu. Di sini juga sekaligus menjadi dalil kalau yang sebelumnya kita katakan bahwa menyembunyikan kesulitan hidup itu lebih utama daripada meminta-minta kepada orang lain. Akan tetapi bukan berarti kita meminta bantuan kepada orang lain kalau memang sangat membutuhkan, itu tidak boleh. Bukan berarti begitu. Meminta-minta itu salah. Meminta-minta dalam rangka apa? Dalam rangka memperbanyak, memperkaya diri. Ini tercela. Bahkan kata Rasulullah SAW, barang siapa yang meminta-minta kepada manusia dalam rangka memperkaya dirinya sebetulnya tidak fakir, maka itu sama dengan meminta bara api. Ini hukumnya
haram. Bagi orang yang minta-minta, ajukan proposal saja terus nih, minta terus, minta padahal dirinya juga punya, tidak terlalu membutuhkan, tidak membutuhkan. Ini haram hukumnya. Dalam kondisi terpaksa dia memang tidak punya dan sangat membutuhkan, maka tidak apa-apa menyampaikan kebutuhan tersebut kepada yang lain, mudah-mudahan dibantu. Akan tetapi tentunya bukan menghinakan diri, ungkapannya juga disampaikan secara elegan, secara pantas, secara bermartabat. Bagaimana memintanya juga dengan cara baik-baik, tidak menjatuhkan kehormatan dirinya. Bahkan ini Rasulullah SAW datang ke sana karena memang tahu ini orangnya baik, tanpa diminta juga dia sudah ngerti, pasti akan menjamunya. Dan ini terbukti ketika datang tanpa Rasulullah mengungkapkan dirinya lapar. Dan luar biasa, Abu Haitham ini memiliki ketajaman, perasaan, peka. Datang langsung dijamu, dan betapa senangnya dia menjamu Rasulullah dan orang mulia bersamanya, Abu Bakar, yaitu Abu Bakar dan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian yang keempat, boleh menampakkan perasaan di depan orang lain, perasaan gembira. Bahkan dianjurkan menampakkan perasaan gembira di hadapan orang lain. Lihat bagaimana istrinya Abu Haitham ketika datang Rasulullah dan dua kawannya, dia mengungkapkan sambutan yang luar biasa, marhaban wa ahlan. Jadi tidak dingin sikap seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, menampakkan kegembiraan dengan kedatangannya. Begitu juga suaminya Abu Haitham ketika datang melihat ada Rasulullah dan Abu Bakar dan Umar, maka dia mengatakan, alhamdulillah, ini ada tamu yang mulia. Tidak ada seberuntung saya dikunjungi oleh Rasulullah, Abu Bakar dan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, menampakkan kegembiraan. Lalu yang kelima, bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Dia mengucapkan alhamdulillah. Abu Haitham mengucapkan alhamdulillah dengan dikunjungi oleh orang mulia. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, boleh bagi seorang istri mengizinkan tamunya masuk ke tempat suaminya. Boleh. Apabila apa? Apabila dia tahu suaminya ridho, dia yakin suaminya akan rela, akan ridho dengan hal tersebut, akan senang. Juga si istri ini tetap menjaga adab-adab Islam, peraturan syariat, tetap hijab syar'inya dijaga, kemudian tidak berkhalwat, tidak berdua-duaan. Ini hal yang dibolehkan. Hukum asalnya tidak boleh, akan tetapi menjadi boleh apabila dia yakin suaminya itu akan meridhoinya dan dia juga yakin bisa menjaga adab-adab syariat, apalagi yang datangnya adalah orang-orang soleh seperti Rasulullah, Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketujuh, suara wanita itu bukan aurat. Nah, suara wanita bukan aurat. Ini sebagaimana tadi dia menyambut Rasulullah SAW dengan ungkapan marhaban wa ahlan. Nah, kalau aurat, Rasulullah langsung menegurnya, gak boleh bicara karena suara wanita aurat. Dan ini juga ditunjukkan oleh ayat Al-Quran, suara wanita itu bukan aurat, sebagaimana dalam surat Al-Mujadilah. Nah, ini menunjukkan bahwa suara wanita itu bukan aurat. Tapi walaupun demikian, ada wanti-wanti juga dari Al-Quran bagi para wanita untuk tidak berlembut-lembut dalam suaranya di hadapan laki-laki, sehingga bisa mendorong hal-hal niatan-niatan yang buruk dari laki-laki dengan suara yang merdu, dengan mendayu-dayu, selamat datang atau bilang terima kasih, makasih dan seterusnya, dilembut-lembut sehingga dia terdorong orang yang mendengarnya itu kepada niatan-niatan buruk yang tadinya tidak ada niatan mendengar suaranya yang lembut. Waduh, syahdu banget suaranya. Ini diantara faedah. Sementara saya sampaikan 7 faedah, masih ada sisa faedah yang lainnya. Mu'alif menyebutkan sampai 25 faedah, mudah-mudahan bisa disampaikan pada kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.